Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tidak semua anak yang telah dewasa sabar ketika menjaga dan merawat orang tuanya sendiri yang telah tua pikun dan sakit-sakitan. Berat rasanya, kita memerlukan kesabaran tinggi menghadapi orang tua ataupun mertua yang mintanya aneh-aneh. Bahkan di saat kondisi keuangan kita sedang sulit sekalipun, terpaksa kita hutang sana-sini untuk memenuhi kebutuhannya. Itu pun pengorbanan kita terkadang tidak dihargai, bahkan dikatakan tidak gemati kepada orang tua. Sebagai orang biasa kesabaran kita sedang diuji para pemirsa, kalau kita berhasil melewati cobaan pada fase ini, surga menjadi imbalannya. Untuk itu mari kita dengarkan nasihat dari Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino berikut ini, agar lebih sabar menerima keadaan dan akhirnya bisa melewatinya ujian yang berat ini. Bagaimana cara mensikapi mertua yang bicaranya tidak sesuai kenyataan? Karena saya sering disikapi seperti itu. Kalau didiamkan, saya sakit hati dan tidak mau diprasangkai yang buruk oleh tetangga-tetangga. Tetapi kalau dijawab, takut dosa dan pasti berselisih dengan orang tua. Tetapi terkadang sikap mertua saya sangat menjengkelkan. Dia seorang yang sering sakit-sakitan, dan saya yang selalu merawat dan menyediakan keperluannya. Tetapi apabila salah sedikit, dia omong-omongkan pada orang. Anaknya yang lain tidak mau mengurusnya, padahal mereka juga mampu, tetapi hanya setengah tahun sekali menjenguknya. Padahal rumahnya juga tidak jauh. Dan saya sangat emosi kalau apa yang saya lakukan tidak diterima dengan ikhlas. Padahal selama ini, ibu mertua saya sudah menghabiskan biaya yang banyak dan hanya suami saya yang bertanggung jawab. Itu pun dengan uang dari pinjaman. Berdosakah saya apabila kadang-kadang tidak bisa menahan emosi tersebut? Maka itu Allah telah memerintahkan kita kan. Selalu saya ulang. Firman Allah ini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nah, kalau itu dipegang teguh, jadi amal baik. Sekalipun orang tuamu ibaratnya tidak menerima kebaikanmu, tapi kamu melaksanakan itu tidak mengharapkan balasan dari mertuamu. Yang diharapkan itu balasan dari Allah. Samping itu, Anda harus mengetahui kalau tadi orang tuamu sakit-sakitan. Jadi orang sakit-sakitan itu merasakan badannya sakit itu sudah tidak enak. Ya, apalagi sudah lama, bertahun-tahun. Jadi ibaratnya mengalami suatu kejenuhan. Tidur nggak enak, melek nggak enak, begini nggak enak, mangan nggak ada selera. Jadi rasanya sudah tidak enak. Dan itu dirasakan, kapan harapan untuk enak itu susah. Karena sudah bertahun-tahun sakit. Maka rekoso-rekosone sing ladeni, sing ngopeni, kan masih rekoso sing siapa? Yang sakit. Ya, yang sakit. Maka kalau begitu kamu nasihati untuk sabar. Nah, kalau kamu sendiri orang tuamu ngomong begitu karena didorong rasa sakit yang berkepanjangan, terus kamu ikut tidak sabar, ya. Amal perbuatan yang sudah kamu lakukan dengan susah payah, dengan rekoso, akhirnya tidak dapat nilai apa-apa di sisi Allah. Tidak dapat nilai, rugi kan malah kamu. Nah, perkara orang tua, mertuamu suka ngomong-ngomong yang tidak-tidak, lama-lama tahu. Misalnya sering mengatakan anak kita orang ngerti, tetanggamu tahu tiap hari yang merawat kamu. Apalagi sering menyebutkan kebaikan anak-anaknya yang jauh, yang tiap setengah tahun sekali baru datang, tetangga pun tahu. Ya, memang kadang-kadang orang tua itu sok begitu. Kalau tinggal satu rumah, kebaikan-kebaikan yang dilakukan sudah kebiasaan, sudah tidak merasa. Tapi yang jauh datang tahun sekali memberikan baju, memberikan inang, kalau ibumu nginang ya, apa memberikan apa, itu ketok gitu loh, ketok. Tahun sekali. Itu tidak usah dipikir. Ya, memang itu terus gitu kan. Kadang-kadang tantangannya datang itu diketokke lho iki jarike sing nukokke anak nang Jakarta, iki sing nukokke nang Surabaya. Lah yang serumah itu enggak pernah disebut, enggak usah sakit hati. Enggak usah sakit hati.
Nah, terus ya sing nyamar aku ora tau nukokke kok malah ngrusui aku. Biarkan saja. Ya. Asal kamu melakukan suatu perbuatan itu dengan ikhlas, Allah yang menilai keikhlasan itu. Kalau kamu tidak ikhlas, ning atine rekoso, ora entuk apa-apa, ganjarane ilang. Dan kamu tempuh dengan susah payah hati rekoso tidak ikhlas, itu tidak kunjung datang. Kapan selesainya? Sesuai ngarep-arep wong tuwa ini kok ora mati-mati. Mbah dosa atau malah? Mbah dosa. Enggak, sampaikan sama suamimu, katakan suamimu ya bahwa ini ibu kok sering begini biar suamimu yang menasihati. Kalau suamimu membiayai orang tua sakit sehingga banyak dana yang dikeluarkan, sedang anak-anaknya yang lain mampu tapi tidak membiayai, itu tidak masalah. Jadi kebaikan itu untuk suamimu. Ya, apalagi nanti sampai mati di dalam perawatanmu, apa nilainya? Tapi kita mengatakan kalau seorang anak yang orang tuanya menjadi tanggungan di pangkuannya, maksudnya menjadi penanggungnya sampai mati di dalam perawatannya, kok tidak bisa masuk surga, kata Nabi, itu anak itu rugi. Ya, rugi. Misalnya saudara anaknya akeh, orang tuamu, terus orang tamu kebetulan malah ngebruk pada kamu, ikut kamu. Walaupun mungkin di bidang kemampuan ekonomi yang diikuti orang tuanya tidak yang paling kuat, mungkin malah yang paling lemah di antara saudara-saudaranya. Tapi mengapa orang tua saya kok ikut saya? Ya, jangan malah disio-sio melu anakmu sing sugih kae lho, kok melu aku terus. Nah, itu rugi itu. Justru diikuti orang tua itu suatu kebahagiaan. Nabi itu pintu surga dibuka luas. Pintu surga dibuka luas. Sampai mati orang tuamu dalam pangkuanmu, dalam perawatanmu itu kamu tidak masuk surga, kata Nabi, itu kamu orang yang merugi. Artinya kesempatan yang begitu baik kok tidak digunakan. Jalan menuju surga yang dibuka luas oleh Allah, mengapa tidak dimanfaatkan? Itu antara lain kesabaran tadi. Apapun yang dikatakan oleh orang tuamu, walaupun mungkin ya ngelek-elek, tunda-tunda dan sebagainya, ngajak ngomong orang lain, ya sudah biarkan saja. Kalau perlu dinasihati, kata zikir ibu, kata zikir, kata istighfar. Lewat ini sering-sering begitu lagi, biarkan saja, jangan malah menghilangkan keikhlasan. Memang itu menahan begitu berat, tapi kalau dengan ikhlas, ya tidak ada rasa berat apapun. Karena orang yang ikhlas itu melakukan suatu perbuatan itu hanya dari Allah yang diharap penilaian baik. Ya, maka kalau Allah yang diharapkan itu tidak peduli dicaci manusia atau dipuji atau diunda-tunda mertua, tidak peduli. Yang penting saya berusaha semaksimalnya melayani orang tua atau mertua ini sebaik-baiknya. Perkara kurang diterima dengan baik, kalau saya sudah berusaha maksimal, sudah diserahkan pada Allah. Ya. Insya Allah nilainya baik. Nah, kalau seperti yang saudara tanyakan tuh malah rugi, malah lama-lama kamu sendiri nanti sakit, menahan rekoso terus. Ya, kalau diunek-unek ke orang tuanya kok suaranya tidak enak didengar, nah, kalau perlu ditutup saja kupingnya. Nah, kalau perlu pakai handphone tuh sekarang kan sudah disenderkan sini, dirungokake pengajian ya, terus. Ndak disengeni wong tuane barang ora krungu. Layani dengan baik. Nah, itu jalan keluarnya. Jadi kalau tidak bisa laksanakan begitu, kamu sendiri yang rekoso hati tidak mendapat pahala dalam merawat orang tuamu itu. Maka nilai kesabaran itu sangat penting nilainya. Samping itu kamu belum melihat mengapa orang tua saya itu sakit-sakitan kok begitu. Nah, itu tadi saya katakan, merasakan sakit yang tidak habis-habisnya itu lama-lama kan semata-mata kejenuhan. Kamu harus sadar, ya, saat rekoso-rekone saya masih rekoso yang mendekat sakit. Bagaimana dikata saya yang sakit dirawat oleh anak saya, ya? Gimana anak saya yang merawatnya? Tentu lebih rekoso kan, yang sakit itu. Maka itu diterima dengan baik, pelan-pelan diarahkan, diaturi ke jalan yang benar, suka menerima kenyataan yang ada, mohon maaf,
Nah, untuk menamati itu ya suamimu lah untuk matur sama ibunya sendiri. Ya, dan perkara membiayai orang tua sampai punya hutang tidak masalah. Mudah-mudahan Allah memberi jalan keluar yang lebih baik nanti. Ya, saudara kadang-kadang untuk nyumbang uang mati nyumbang uang sepasaran, nyumbang mitoni gelem utang kok. Ya enggak? Nah, apalagi untuk biaya orang tua, insyaallah Allah mengganti nanti. Apalagi apabila saya curhat pada kakak keponakan saya karena butuh teman untuk berbagi, apakah itu termasuk menggunjing? Karena kadang saya merasa bosan dan mengeluh karena ibu mertua selalu merasakan tubuhnya yang tidak enak. Padahal saya juga sudah merawatnya semampunya dan saya merasa jenuh, sedangkan saudara-saudara suami saya tidak ada yang peduli sehingga saya merasa terbebani merawat ibu mertua. Yang demikian itu bagaimana? Nah, salah itu kalau merasa terbebani. Akhirnya kalau merasa terbebani mesti rekoso dengan ini. Tapi merawat mertua, kamu tadi sudah mengatakan, ya, katanya badannya terasa selalu tidak enak, sakit kan? Ya, sakit. Lah kamu di bagian yang merawat, jangan merasa terbebani, tapi suatu kesempatan untuk berbuat kebaikan. Suatu kesempatan yang dikatakan oleh Nabi tadi, ini pintu surga dibuka, asal kamu sabar, ya, melakukan suatu pekerjaan itu tidak merasa dibebani. Itu senang. Tapi kalau sudah beban, maunya kapan selesainya beban ini kan, dan malah ngarep-ngarep mati wae nanti. Ya, lebih baik ya dengan sabar, semaksimalnya dilayani dengan baik. Ya, enggak usah mikir. Anak-anaknya yang lain kok tidak mau tahu, pahalanya untuk kamu sendiri. Ya, enggak mau tahu saudara yang lain ya biar. Kan semuanya itu akan memetik hasil buah amalnya sendiri. Man amila sholihan falinaf nafsi, siapa berbuat baik untuk dirinya sendiri. Kalau saudara-saudara anak-anak yang lain tidak mau tahu, terus kamu juga tidak mau tahu, aku mau tiba anak mantu ya rasa taklah itu lah. Berarti kamu menginginkan marry dengan orang yang tidak mendapat kebaikan. Nah, mestinya kamu rakyat dengan sebaik-baiknya, sehingga saudara-saudaranya tidak mengerti amal kebaikan, kamu yang dapat. Nah, itu tadi pintu surga dibuka seluas-luasnya dengan kesabaranmu itu. Nah, perasaan itu harus dihilangkan. Sebab kalau itu tidak hilang, kamu akan tertekan perasaan beban berat terus. Tapi kalau sudah diluruskan hanya mengharap ridhonya Allah, dan mudah-mudahan lah apa yang kamu lakukan itu, walaupun mungkin orang tua merasa ya masih belum merasa puas dengan pelayanmu, tidak puasnya itu bukan pelayananmu, karena diiringi dengan rasa sakit pada tubuhnya atau badannya yang tidak kunjung sembuh itu. Ya, sehingga merasa piye-piye kok orang enak itu, sehingga rasa kebosanan, kejenuhan itu ada. Nah, itu maksudnya kamu menanamkan kesabaran. Ya, suruh banyak istighfar, banyak zikrullah, banyak ingat pada Allah. Ya, di samping kamu layani kebutuhan apa yang dibutuhkan semaksimalnya, dituntun untuk mendekatkan diri pada Allah supaya mengendalikan keluh kesahnya biar sabar itu. Kebaikan demi kebaikan yang makin menumpuk pada saudara. Terus? Suami saya pernah berbulan-bulan mendiamkan ibunya karena mau pinjam surat tanah untuk mencari pinjaman guna membayar hutang pengobatan ibu, tetapi tidak boleh. Padahal saat itu kami sudah ditagih orang supaya mengembalikan hutang-hutang kami. Yang demikian itu apakah suami saya termasuk anak yang durhaka? Karena sebenarnya dia sangat perhatian pada ibunya, tetapi ibu yang tidak mau mengerti keadaan suami saya. Nah, itu tidak sabar namanya. Ya dah? Nah, mestinya diterangkan kegunaannya, diterangkan dengan baik, insya Allah ibu akan disentuh hatinya. Wong nyilih ora entuk terus ngenengke. Lah ibumu tidak boleh dipinjami wong sertifikat wong tua dhisik ra jenenge sertifikat ra digegem betul. Nanti lepas ngono ora iso nyaur engko omahe disita kan gitu kan. Jadi kekhawatiran. Nah, mestinya kamu berikan pengertian. Pengertian ya, tanggungan yang kamu pikul, kemudian nanti saya meminjamkan sertifikatnya kan saya pinjam uang ke bank dengan angsuran bagaimana ya, nanti kalau
kamu bisa memberikan penjelasan yakin pada ibumu, tentu akan diizinkan. Nah, itu hanya kekhawatiran rasa nebus saja. Nah, nanti diterang-terangkan itu kan akhirnya paham. Jangan malah ngenengke. Nah kalau ngenengke apa terus rampung urusannya. Ya, nilai sertifikat orang itu terus dinengke terus rampung. Dan mendiamkan orang lain saja tidak boleh. Boleh ngenengke paling 3 hari. Nah, ini sampai ya lama berminggu-minggu apalagi berbulan-bulan ngenengke orang tuanya, dosanya besar itu. Dosa. Ya, orang tua jangan didiamkan. Semua diam itu tidak menyelesaikan masalah, tapi perlu apa yang menjadikan kamu tidak suka diutarakan sejelas-jelasnya pada orang tua. Nah, begitu, jangan suka diam. Mengenengke orang itu. Nabi kita mengatakan, silman kotoak. Kalau kamu didiamkan saja suruh menyambung. Nah, kok malah kamu yang berbuat mendiamkan. Itu kan. Apalagi. Demikianlah para pemirsa tausiah atau nasihat dari Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino, agar kita tetap sabar menghadapi orang tua atau mertua kita yang sudah tua, pikun dan sakit-sakitan, yang kadang tidak dihargai jerih payah kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.